Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Winisa Fitri dengan NPM 21711110 yang akan menjelaskan tentang komunikasi massa Indonesia. Dimulai dari sejarah komunikasi massa, dimulai dari ditemukannya media cetak yang berkembang dari abad 20 hingga sekarang. Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda dan mengalami perubahan yang signifikan setelah datangnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa yang ada di Indonesia terdiri dari televisi, radio, film, majalah, surat kabar, dan juga internet. Pada tahun 1998 sampai dengan 2007 adalah era keemasannya media cetak. Karena rezim Orde Lama berganti dengan era reformasi, peraturan yang membatasi pers akhirnya dihapuskan, sehingga pers pun mencapai kebebasannya. Dan pada tahun 2007 sampai dengan 2009, media cetak mengalami pertumbangan. Krisis moneter 2 menimpa Indonesia. Biaya yang diperlukan produksi semakin mahal. Akhirnya banyak membuat media cetak dan menyisakan pemain besar. Dan pada tahun 2009 dan tahun 2015 adalah masa kejayaan era digital. Di tahun ini juga banyak media cetak yang tutup karena tren membaca melalui digital semakin marak. Banyak website berita yang muncul dan menawarkan berita-berita utama dan terbaru. Akhirnya media digital berkembang dengan pesatnya. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, media digital menjadi alternatif keunggulan. Konsep klik, baca, dan sebar sedang marak di masyarakat. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi serta menyebarluaskan berita-berita yang sudah dibuat. Lalu pada tahun 2017 hingga saat ini, konten agregator atau menggabungkan sejumlah berita dari beberapa situs berita lainnya. Kesulitan dalam memverifikasi berita yang kita baca di media sosial. Agregator konten seperti Babe Baca, berita yang menawarkan berita lengkap dan terpercaya di satu aplikasi. Konten tersebut sudah melalui proses review tim, kurator, dan didukung dengan kecanggihan artificial intelligence dan machine learning. Sementara sejarah radio adalah penyiaran, radio sudah menjadi berita penting bagi Indonesia karena memiliki peran penting untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran pertama yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1925 dengan nama Bataviase Radio Reverening atau BRV. Sejak saat itu, macam-macam stasiun radio swasta mulai bermunculan di setiap wilayah. Dan yang salah satu terbesar mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu adalah Neverland Indies Radio, Amrit atau disingkat NIROM. Pada masa kemerdekaan, tepatnya 11 September 1945, para pimpinan radio tergabung dalam Perikatan Pimpinan Radio Ketimuran atau disingkat PPRK. Sepakat mendirikan organisasi yang disebut radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio. Pada Orde Baru, radio swasta di Indonesia telah dimulai. Keberadaan radio siaran swasta diatur dengan sendirinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang siaran radio non-pemerintah. Ketentuan tersebut meliputi syarat dan ketentuan. Tersebut meliputi tentang syarat penyelenggaraan, perizinan, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab siaran radio serta penanggung-jawabannya. Kemajuan teknologi serta kebiasaan masyarakat mempengaruhi situasi yang terjadi
media massa, cetak, dan radio. Sekian penyampaian materi komunikasi massa dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.